Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang yang sudah diberikan dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kami Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara pada ruang dengar Anda. Obrolan Jumat Mubarak edisi hari ini 9 Syawal 1442 Hijriah 21 Mei 2021 Miladiah dengan bertemakan kebangkitan nasional era meneguhkan peran milenial. Dan para pendengar yang ada di rumah, saya sapa terlebih dahulu remaja masjid yang ada di Kelurahan Takoma, Maliaro, yang ada di Kota Ternate, yang ada di Kota Tidore, yang ada di Halmahera, dan 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan Anda semua mendengarkan kami pada obrolan Jumat Mubarak hari ini. Dan jangan rubah frekuensi Anda tetap di 101,8 FM. Jika Anda ingin mendengarkan lebih menasional lagi, bisa di aplikasi RRI Playgo. Silakan download di Play Store Anda masing-masing. Dan para pendengar yang ada di rumah, sekali lagi saya memberitahukan bahwa tema yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini adalah kebangkitan nasional era meneguhkan peran milenial. Dan para pendengar yang ada di rumah, jika Anda ingin ikut gabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI pada program Jumat Mubarak, silakan Anda telepon langsung di 0921 31255521. Sekali lagi di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708. Oke, para pendengar yang ada di rumah, mudah-mudahan Anda stay selama 1 jam bersama kami. Dan saya akan memperkenalkan langsung ketiga narasumber yang sangat kami tunggu-tunggu tentunya ya para pendengar di ruang dengar Anda. Yang pertama saya langsung memperkenalkan beliau ini sudah tidak asing lagi di kancah nasional, luar biasa sekali beliau. Bapak Kiai Haji Rusli Amin selaku tokoh agama nasional. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah datang ke Maluku Utara. Berbagi di obrolan Jumat Mubarak bersama Prima DMI Maluku Utara juga ini suatu penghormatan bagi kami Prima. Alhamdulillah, sama-sama. Dan yang kedua saya akan menyapa selaku pelindung kami Bapak Kiai Haji Sarmin Sehe SAG MPDI. Beliau adalah selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang terakhir saya akan menyapa ini guru kami juga, dosen kami Bapak Dr. Kiai Haji Jubair Sitomorang MAG selaku pembina Prima DMI Malut dan akademisi IAIN Ternate. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat insyaallah. Ini kami sudah tidak sabar menunggu semua ilmu yang akan diberikan oleh para tiga kiai yang luar biasa ini. Para milenial yang ada di rumah, tolong jangan rubah frekuensi Anda, tetap dengarkan kami karena topik atau tema yang kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini berkaitan dengan milenial kaula muda, kebangkitan nasional era meneguhkan peran milenial. Kalau kita ketahui bahwa kemarin baru saja kita memperingati
Hari Kebangkitan Nasional. Dan tentunya kita tahu bahwa ini peran milenial sangat berpengaruh, sangat berperan aktif di hari kemarin itu, Pak Kiai. Mungkin ada pengantar dari ketiga Kiai yang hadir di Studio Pro 1 RRI pada pagi menjelang siang hari ini. Saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Kiai Rusli Amin selaku tokoh agama nasional untuk memberikan pengantar terkait tema yang kita bahas pada pagi hari ini, Kebangkitan Nasional Era Meneguhkan Peran Milenial. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa poin penting menurut saya berkaitan dengan pembicaraan kita pada kesempatan ini. Pertama, bahwa sebagai satu peristiwa sejarah, kebangkitan nasional itu telah lama terjadi, tapi sesungguhnya nilai-nilai dari kebangkitan nasional tetap relevan dan aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa kita sekarang, juga pada waktu-waktu yang akan datang. Itu poin pertama. Poin kedua, salah satu pesan moral yang penting dari kebangkitan nasional untuk kita sekalian, terutama untuk para milenial, teman-teman generasi muda, adalah tuntutan meningkatkan kualitas diri. Itu satu pesan moral yang sangat penting dari kebangkitan nasional, tuntutan meningkatkan kualitas diri. Sebab tuntutan meningkatkan kualitas diri itu menjadi tanggung jawab individu dan juga harus dilakukan dalam konteks kehidupan bangsa dan negara dalam ruang lingkup yang lebih luas. Sebab tiap masa itu memiliki tantangan dan tuntutan sendiri-sendiri. Tahun 1900-an itu punya tantangan dan tuntutan sendiri. Awal kemerdekaan dan tahun-tahun sesudah itu memiliki tantangan dan tuntutan sendiri. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, tahun 45 waktu kemerdekaan itu Ustadz berjuang di mana? Kalau ada yang tanya begitu, saya bilang tahun 45 saya ikut berjuang karena saya belum keluar. Saya baru keluar pada tahun 62. Jadi, tapi bagaimanapun juga tahun-tahun itu punya tantangan dan tuntutan sendiri. Begitu seterusnya tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an, tahun 2000-an, sekarang tahun 2021. Itu punya tantangan dan tuntutan masing-masing. Nah, untuk menghadapi dan menjawab tantangan dan tuntutan-tuntutan itu, maka modal sangat penting yang harus kita miliki adalah kualitas diri. Kualitas diri apa itu? Kualitas fisik, kualitas spiritual, kualitas moral, intelektual, kualitas sosial. Itu menjadi modal berharga untuk bisa menghadapi dan menjawab tantangan dari setiap masa, setiap era, dan menjadi kunci untuk meraih keberhasilan sekarang dan yang akan datang. Poin ketiga, salah satu dampak dari kemajuan setiap masa, apalagi makin maju, makin modern, khusus bagi anak-anak, teman-teman milenial, itu adalah terjadinya krisis nilai. Setiap masa semakin maju itu kecenderungan terjadi krisis nilai makin besar. Dan salah satu krisis nilai yang menjadi tantangan milenial adalah krisis identitas diri. Dan banyak orang yang karena kemajuan zaman itu, termasuk teman-teman milenial, itu bisa saja tercerabut dari akar budaya dan akar ajaran-ajaran agama. Itu yang kecenderungan itu bisa terjadi kapanpun, terutama pada masa kita sekarang. Dan karena itu poin keempat yang penting kita miliki adalah bekal diri. Bekal diri sangat penting. Tantangan itu adalah sunatullah. Kita tidak bisa melawan kemajuan zaman, perubahan zaman tidak bisa kita lawan. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri. Apa bekal kita untuk menghadapi dan menjawab itu? Yang paling penting menurut saya adalah tetap jaga iman supaya selalu terpelihara di dalam diri atau di dalam hati kita. Kemudian memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang tinggi. Kemudian amalan-amalan agama dilaksanakan dalam kondisi dan zaman apapun, tetap harus kita istiqamah melaksanakan ajaran-ajaran agama itu. Dan
juga teguh berpegang pada nilai-nilai moral dan mengamalkannya. Dan satu hal yang penting adalah memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Karena nilai-nilai budaya bangsa kita ini kan banyak sekali yang relevan dengan ajaran-ajaran agama kita. Itu harus kita pelihara, kita lestarikan. Poin kelima yang terakhir dari saya adalah siap menghadapi perubahan. Siap menghadapi perubahan sebab konsekuensi dari kemajuan adalah terjadi perubahan hidup. Dan saya ingin menegaskan untuk teman-teman milenial, sesuatu yang tidak berubah dalam kehidupan ini adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu satu keniscayaan dalam hidup. Ada satu ungkapan bagus saya titip pesan ke teman-teman milenial. Ungkapan itu bunyinya begini, jika Anda selalu melakukan sesuatu dengan cara yang selama ini Anda gunakan, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang selama ini Anda dapatkan. Berarti kita tetap mendapatkan, cara kita melakukan sesuatu akan mempengaruhi bagaimana hasil yang kita peroleh. Nah, ini bisa membuat orang kalau tetap melakukan sesuatu dengan cara yang selama ini dia gunakan, dia mungkin mendapatkan hasil. Satu yang biasanya orang suka menempuh ini adalah tetap berada pada zona nyaman, ya, Pak Kanwil. Manusia itu cenderung suka berada pada zona nyaman, comfort zone. Cari aman kalau istilah orang sekarang, cari aman. Dia tidak terlalu mau mengambil risiko dengan melakukan perubahan-perubahan yang masih bersifat spekulatif karena hasilnya masih belum jelas. Tapi konsekuensinya kita akan stagnan, tidak ada perubahan-perubahan. Orang sukses itu orang berani menghadapi tantangan dan siap menghadapi risiko untuk melakukan perubahan. Itu terjadi di bidang apapun. Saya kira itu beberapa poin penting dari saya. Oke, terima kasih Pak Kiai atas pengantarnya. Itulah 5 poin penting dari Pak Kiai Haji Rusli Amin. Mudah-mudahan kita bisa mencernahnya dan ini menjadi bahan diskusi kita bagi para pendengar yang ada di rumah. Dan langsung saja saya akan memberikan kesempatan yang kedua kepada Bapak Kiai Haji Sarbin Sehe SAG MPDI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara untuk memberikan pengantar terkait tema kebangkitan nasional era meneguhkan peran milenial. Silakan Pak Kiai. Ya, baik, terima kasih ya Dinda Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan kakak saya Pak Kiai Haji Rusli Amin. Ini kebetulan orang Jiko orang Indo baku dapat dia. Luar biasa, bahagia saya Ustaz. Saya alhamdulillah. Tahun lalu kita kangen lewat media, sempat takbiran kita lewat media. Alhamdulillah hari ini saya tadi malam dihubungi, saya lihat Pak Ustaz, saya bilang saya batalkan semua, saya mau ketemu dulu. Jadi ada orang Jiko orang Indo ketemu di dari kira-kira. Yang saya hormati Pak Doktor, Pak Jubais Tumora, ini dosen saya juga ya saya hormati. Alhamdulillah, saya kira tema ini cukup menarik. Tadi sudah ada pengantar yang luar biasa dari Pak Kiai Haji Rusli Amin tadi. Saya ingin menegaskan beberapa hal lagi. Pertama, sejarah tidak bisa dihilangkan dari kehidupan kemanusiaan. Kita tahu persis bagaimana pergerakan nasional Indonesia sebelum kemerdekaan. Teman-teman Budi Utomo dan kawan-kawan berjuang 1908 dan kemudian Kukukap 1928. Ini nilai sejarah. Nah, generasi saat ini kita generasi menikmati tentunya. Yang tadi estafet perjuangannya telah diberikan luar biasa catatan oleh Pak Rusli Amin tadi, bahwa ternyata era masing-masing dengan berbeda nilai juangnya. Tapi perjuangan ternyata sejarah. Nah, perjuangan itu sejarah dan meskipun nilainya harus berbeda. Kenapa di masa mereka harus pakai baba runcing dan di masa kita bukan lagi baba runcing? Tapi nilai sejarah itu tidak bisa diingkari ternyata sejarah itu. Karena itu saya kira generasi milenial saya mengajak mari kita membaca sejarah. Agar kita tidak ekstrim, tidak ego, dan kita tidak lupa diri tentang sejarah itu. Tanpa mereka masa lampau yang berjuang, ya saya kira nilai dan karakter perjuangan waktu itu berbeda-beda ya. Orang Batak berjuang sendiri, orang Ambon sendiri, orang Ternate sendiri. Kemudian lahir pergerakan kebangkitan bersama yang dikukuhkan di 1908 dan 1928 itu menjadi sejarah baru. Bahwa ternyata sejarah itu adalah nilai kemanusiaan, nilai kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, tanpa ada perjuangan tidak ada keberhasilan. Jadi kolektivitas itu ternyata penting. Karena masa lalu kita sudah menyatakan kita yang paling kuat. Ambon paling kuat, Ternate paling kuat. Ternyata tidak ada apa-apanya. Setelah teman-teman Budi Utomo meneguhkan satu kebangkitan, kita kemudian bisa merdeka. Itu luar biasa. Itu nikmat yang sangat luar biasa.
Yang ketiga saya kira generasi milenial saat ini kita memang sudah terlanjur era hidup di generasi yang namanya Google, itu persoalannya. Yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan saat ini. Betul. Kita terlanjur hidup saat ini dengan internet, itu persoalannya. Tentu nilai juang kita berbeda. Hari ini di masa lampau Ustaz Farusili menceramah di masjid itu cuma orang masjid yang dengar. Hari ini ngomong di RI itu sekian juta orang akan mendengarkan itu. Benar. Itulah peran kita yang saya kira ini mari kita penguatan. Yang keempat saya kira kita tidak ekstrim terhadap media. Ini mohon maaf Ustaz. Nah, saya menitipkan juga ini program soal moderasi beragama. Jadi kita tidak ekstrim terhadap kehidupan media ini. Saya bayangkan Adinda Eka, saya lihat dari fakta ini, kalau orang baca WhatsApp itu bisa berjam-jam loh Ustaz. Itu bagian dari Google kita itu. Dari Facebooknya, dari Twitternya, Instagramnya. Tapi kalau disuguhkan baca Al-Quran, saya kira tidak sampai 1 menit sudah kelihatan sudah capek kira. Nah ini yang harus ada hubungan kausalitas nilai-nilai kemanusiaan tadi dengan spiritual yang dibangun masing-masing. Kita tidak ekstrim terhadap generasi saat ini, karena tadi luar biasa kita termasuk krisis bukan cuma kesehatan COVID saat ini, tapi krisis moral yang sangat luar biasa. Betul. Dengan hidupnya di digitalisasi saat ini. Saya kira itu pengantarnya Pak Adinda Eka. Terima kasih Pak Kiai Haji Sarbin Sehe selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara atas pengantarnya. Mudah-mudahan para pendengar di rumah tetap menyimak sampai obrolan ini berakhir 1 jam, selama 1 jam berjalan. Langsung saya berikan kesempatan yang ketiga kepada Bapak Dr. Kiai Haji Jubair Sitomorang MAG selaku pembina Prima DMI Maluku Utara dan akademisi IAIN Ternate untuk memberikan pengantar terkait tema yang kita bahas, kebangkitan nasional era meneguhkan peran milenial. Silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih Adinda Haikal yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang saya cintai, saya banggakan guru saya. Banyak saya belajar dari beliau tentang mana-mana kehidupan ini, dari Kiai Haji Rusli Amin. Terima kasih Ustaz atas kehadiran dan bisa berpendapat bersama di RRI yang kita cintai yang luar biasa ini. Yang kemudian juga Kiai Haji Sarbin Sehe yang tidak pernah mengenal lelah. Ya, terkadang hari ini kita lihat di medsos beliau sudah di Taliabu. Pada saat yang bersamaan kenapa kok bisa tiba-tiba sudah ditiduri. Ini bagi saya satu hal yang luar biasa. Bagian dari pemujahadahnya beliau mengabdikan diri untuk negeri ini. Akhirnya dari perjalanan kedua tokoh ini saya ingat juga bagaimana salah satu pencetus Budi Utomo yang menurut saya juga sangat bersungguh-sungguh bermujahadah pada saat itu. Di dalam sejarah itu kan disebutkan sebenarnya sebagian menyebut mereka dokter, padahal dokter sebenarnya Dr. Wahidin. Yang menarik di situ adalah begitu beliau melihat banyak orang-orang pintar pada saat itu, tapi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengecap pendidikan. Lalu beliau kemudian bergerilya kemana-mana meminta dukungan. Pada saat itu dukungan itu tidak diperoleh secara langsung, bahkan banyak yang mengabaikan. Lalu saya ingat yang didatangi oleh beliau itu adalah kaum milenial pada saat itu. Kalau nggak salah saya siswa-siswa yang sedang menuntut ilmu distopia itu. Jadi kalau kita lihat pada usia itu memang Dr. Wahidin ini kan bukan lagi anak milenial dia. Tetapi yang dia datangi, begitu dia sampaikan ke beberapa pihak yang menurut dia akan mendukung keberpihakan kepada rakyat-rakyat kecil yang cerdas, yang pintar, tapi ternyata tidak direspon, bahkan banyak kontraproduktif yang disampaikan. Tapi anak-anak milenial yang sedang belajar di distopia itu justru memberikan respon yang sangat luar biasa. Bahkan dari respon yang diberikan anak-anak pada saat itu, mereka minta
kita tidak hanya bicara tentang pendidikan, tapi kita juga bicara tentang persoalan ekonomi, kita juga bicara tentang persoalan perindustrian, seni budaya dan lain sebagainya. Nah, poin itu yang saya mau ambil satu, ternyata yang memberikan respon yang sangat luar biasa adalah kaum milenial. Kalau kita mungkin mencoba membuat range usia dari 27 sampai 41 pada usia milenial, artinya kalau Kiai Haji Rusli Amin, Kiai Haji Syarifin Sehe, saya berarti setelah masuk lagi dalam kategori milenial dari segi usia itu. Iya, tapi hari ini luar biasa kita membicarakan tentang anak-anak milenial ini, menurut saya menarik. Jadi karena memang seperti tadi, umur tua tapi jiwa muda. Saya umur mulai tua tapi jiwa tetap muda. Itu Pak Kanil ini, tapi kalau beliau masih muda dan jiwa muda. Ya, itu masih dua. Kalau saya dan Dr. Jubair tua tapi jiwa muda. Kalau Ekal memang masih muda. Masih muda, ya, dan jiwanya juga masih gebu-gebu dia. Di lagu Indonesia Raya kan bukan soal badannya, kan soal jiwanya. Cukup untuk bangun fisik ternyata. Ya. Jadi poin itu yang pertama. Saya lihat di situ ternyata poinnya apa adalah mujahadahnya, kesungguhan. Iya. Kesungguhan itu ternyata kalau kita serius dan sungguh-sungguh, pada akhirnya hati orang yang mungkin tertutup pada awalnya itu ternyata bisa terbuka. Itu yang saya lihat. Dan kemudian kalau ada tantangan, jangan kita orang langsung mundur menganggap itu sebagai satu akhir dari perjuangan kita. Ini sudah ditunjukkan. Yang kedua, ternyata saya lihat dalam perjalanan lahirnya Budi Utomo itu ada dua hal lain selain kesungguhan ataupun mujahadah itu. Yang berikutnya adalah komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat bahwa ternyata mereka menyadari, padahal kalau dibilang anak-anak Stopia ini kan anak-anak yang bahagia ini, anak-anak yang sudah berkecukupan ini. Artinya mereka sudah tidak ada lagi masalah. Iya, pendidikan mereka saja mereka bisa di sekolah di Stopia. Tapi ternyata karena mereka punya komitmen, kepedulian yang tadi mungkin juga disinggung oleh Pak Kanwil, bahwa ternyata dibutuhkan kolaborasi di situ, kolaborasi, kesungguhan, kebersamaan. Nah, dengan komitmen yang ada di mereka, pada akhirnya tantangan-tantangan yang mereka hadapi bisa diinikan. Yang ketiga adalah integritas. Integritas ini tadi memang bagi saya tidak bisa diabaikan, apakah persoalan integritas moral, integritas keimanan dan keyakinan spiritual dan lain sebagainya. Menurut saya itu. Nah, ini mungkin kalau kita kaitkan dengan 3 ciri anak milenial yang sekarang yang lagi tren ini, kan ada 3 ciri yang disebut dengan sempat saya baca itu adalah ada namanya 3C itu. 3C itu ternyata anak milenial kita ini pandai bersosialisasi, terutama di dalam komunitasnya. Jadi dia selalu connected dia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi, ya walaupun Pak Kanwil istilahnya kan itu juga ekstrim. Nah, bisa berjam-jam berkomunikasi dengan komunitasnya, itu tidak pernah putus itu. Habis WA1 bahas lagi ini, habis topik yang satu bahas lagi. Ini. Tapi ternyata itu adalah bagian dari ciri dari anak-anak milenial itu selalu ingin terhubung dengan komunitasnya. Yang kedua ini yang tadi yang disampaikan Kiai Haji Rusli Amin itu ternyata betul bahwa ciri yang kedua itu anak-anak milenial itu orang yang selalu berpikir out of the box, tidak suka merasa nyaman begitu, tidak ini. Saya jadi ingat itu Ustaz, ada satu pepatah kalau saya tidak keliru Ustaz, nanti Ustaz bisa luruskan, Pak Kanwil juga bisa luruskan. Kalau tidak salah, laisal fata mayyakulu hadza abi walakinnal fata mayyakulu ha'anaza. Nah, kalau ini yang menjadi satu spiritnya, berarti memang anak-anak milenial itu sudah masuk pada kategori yang mau keluar dari kenyamanan itu. Artinya ada kreativiti di kalangan anak-anak muda itu. Seperti saya contohkan adik-adik di Prima ini. Kalau saya lihat Pak Kanwil bulan puasa kemarin, saya sendiri nggak tahu dorongan apa yang membuat mereka bisa dari masjid ke masjid tidak berhenti melakukan itu. Bahkan saya lihat pasca Ramadan ada bahasa bahwa 2022
kami akan safari di seluruh kabupaten kota secara bersamaan. Ini bagi saya luar biasa, dan saya pikir Pak Kanwil selaku pelindung siapa dulu pembinanya? Pembina kan yang bicara kok Pak Dokter Juwan, pembina kan siapa dulu pembina? Itu luar biasa. Berarti kan udah keluar dari zona nyaman itu. Ini sudah dibuktikan, berarti sudah ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, ini yang terkadang memang overlap dia. Ada ciri yang ketiga ini, satu sisi positif, satu sisi negatif. Ada self confidence-nya itu, confidence-nya itu terkadang terlalu tinggi. Jadi kalau dia merupakan self confidence menjadi over confidence, terlalu percaya diri juga jadi masalah. Jadi masalah. Jadi di kalangan anak muda ini terkadang over confidence-nya itu terkadang tidak memboboti secara kualitas. Tapi dia lebih pada secara kuantitas. Contoh umpamanya dia lebih pada suka passion umpamanya, lebih pada bagaimana fashionable gitu. Artinya bagaimana penampilan saya bisa menyesuaikan dengan era yang disebut dengan era milenial itu. Nah, tapi dia tidak memboboti kejati diriannya yang tadi mungkin Ustaz Nurul Islamin itu pentingnya hal-hal yang sangat-sangat spiritual seperti itu. Jadi ciri ini yang saya lihat ada di kalangan di kalangan anak muda ataupun di kalangan milenial yang menurut saya harus dikonstruksi secara terus menerus agar keberadaan anak muda kita ataupun kaum milenial ini tidak tercerabut dari nilai-nilai agama, nilai budaya kita. Apalagi seperti kita di Maluku Utara ini kan yang sangat luar biasa, bagaimana budaya kita itu menyangga kehidupan kita di dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita berharap anak-anak muda juga tidak boleh keluar. Jangan dia berpikir nanti Ustaz tadi bilang kan kita harus kreatif. Dalam budaya juga kita harus kreatif. Out of box mereka bikin budaya-budaya yang dari mana-mana itu. Nah, ini saya pikir juga harus dilihat yang positif dan yang negatif dari keberadaan milenial. Saya pikir itu pengantar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada adik. Terima kasih Pak Dr. Kiai Haji Jubair Sitomorang atas pengantarnya luar biasa tadi. Telah diberikan ketiga pengantar dari ketiga narasumber yang berbeda-beda tapi sangat menjiwai untuk peran milenial. Luar biasa sekali. Kami juga mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Dan bagi para pendengar yang ada di rumah, sekali lagi saya menghimbau kepada kalian semua untuk bisa ikut bergabung bersama kami di studio Pro 1 RRI. Jika ada yang ingin tanya-tanya kepada para ketiga kiai yang kami hadirkan sekarang di obrolan Jumat Mubarak, silakan di 0921 31255521. Sekali lagi di 0921 31255521 atau di 0821 1446478. Oke, sebelum kita menerima telepon dari luar, kita menunggu. Sambil kita menunggu, ada penanya dari Onco di Dufa-Dufa kepada para ketiga kiai yang hadir di sini. Kaum milenial menjadi ujung tombak perjuangan bangsa. Namun di sisi lain, kaum milenial saat ini banyak mendapat pengaruh dari budaya barat. Bisa kita lihat di berbagai platform media sosial. Ada yang joget-joget seperti TikTok, tidak jelas, dan itu diupload. Bagaimana seharusnya kaum milenial muslim memanfaatkan media sosial, apalagi di momentum Hari Kebangkitan Nasional ini? Siapa yang mau jawab duluan nih? Silakan Pak Kiai. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Pak Kanwil, Pak Dr. Zubair, yang juga saya ketengahkan di pengantar saya, bahwa salah satu konsekuensi bahkan dampak buruk dari kemajuan masa kapanpun, apalagi semakin maju ya, itu adalah krisis nilai, yang salah satu adalah krisis identitas diri. Karena kita apalagi sekarang ini kan dunia sudah biasa disebut dengan global village, jadi desa global. Jadi sekarang batas-batas yang memisahkan antara satu budaya dengan budaya lain tuh makin tipis ya, makin sempit. Nah, dan ini sudah diprediksi oleh John Naisbitt dan Patricia Bourdain ketika memasuki abad 21, bahwa pada era globalisasi akan, tadi Pak Dr. Zubair juga sudah menyampaikan itu, abad 21 akan ditandai dengan terjadinya globalisasi
Dan dalam bidang kehidupan anak-anak muda itu salah satu yang sangat terasa itu globalisasi yang dikenal dengan 3F. Yang pertama adalah fun seni. Itu terjadi, itu sebagaimana yang tadi ditanyakan Onco itu karena orang sudah tidak orang lihat gaya hidup anak-anak muda Korea. Anak-anak muda di Kaiwa juga mau contohin ya. Jadi bukan hanya di Korea, di Kaiwa juga mau gaya hidup Korea. Orang nonton Blackpink misalnya, bagaimana dia ingin mencontohi Blackpink. Kemudian karena orang sudah tidak ada lagi batas dengan adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Itu yang F yang pertama, fun. Di mana-mana orang menyanyikan lagu yang sama. Orang Amerika menyanyikan lagu Michael Jackson. Orang di Mareku juga menyanyikan lagu Michael Jackson. Dari Amerika sampai Mareku. Nah, jadi ini begitu. Yang kedua, F yang kedua adalah food, makanan. Sekarang ini orang hampir makan makanan yang sama. Apalagi di zaman milenial, apa-apa pesan pakai online, serba online. Makan, kalau dulu saya dengan Pak Kanil masih kecil-kecil, tong makan misalnya memasak sendiri, apalagi tong merantau. Sekarang tinggal pesan antar. Jadi itu juga berdampak pada gaya hidup dan pola hidup. F yang ketiga adalah fashion. Yang ketiga fashion tadi yang dibilang itu. Jadi Onco tanya tadi itu memang sekarang orang cara berpakaian. Terus melalui TikTok orang misalnya yang penting tampil beda. Kan sekarang yang penting tampil beda. Siapa yang mau dapat posisi di masyarakat yang kuat harus berani tampil beda. Oke, diferensiasi itu penting untuk kemajuan, tapi jangan asal beda. Jadi yang penting detektif. Memang orang sekarang ini kalau mau penonton banyak bikin gila-gilaan gitu kan. Berjalan kepala ke bawah kaki ke atas ya. Jadi memang sekarang orang ini sudah tidak lagi betul bahwa kita harus, saya setuju Onco bilang harus ada filter, harus ada proses filterisasi penyaringan itu supaya kita orang jangan sampai kehilangan jati diri. Kita tetap harus maju. Orang Ternate, Maluku Utara harus maju, tidak boleh kalah dengan orang-orang lain. Nah, cuma tumpi nilai-nilai budaya, agama dan daerah dan bangsa kita tetap kita pertahankan. Orang Jepang itu sekolah di Amerika, pulang ke Jepang tetap dengan kepribadian Jepang. Tetap dia bisa sekolah di barat, di negara yang paling maju, tapi dia jaga nilai-nilai budaya dari negara asalnya, sehingga orang tercerabut dari akar budaya, apalagi ajaran agama itu penting. Onco, pendidikan keluarga itu punya peran sangat penting. Jadi itu semua hal anak-anak muda itu perlu teladan terbaik untuk dorang itu adalah keluarga terdekat. Saya kira begitu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Onco di Dufa-Dufa. Ya, itu tadi jawaban dari Pak Kiai Haji Rusli Amin. Bagaimana untuk tanggapan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara? Silakan. Ya, silakan. Jadi terima kasih Onco sudah ingatkan kita semua. Saya kira memang nilai-nilai baru itu penting untuk diadopsi. Ya. Untuk perbaikan atau perubahan itu dipastikan, karena tanpa nilai baru saya kira kita tidak ada pembaruan. Ya. Nah, tapi jati diri memang tidak bisa dilepas. Nah, kita di Indonesia ini kan ada 3 aspek yang membimbing kita untuk ada batas-batas tadi. Dia bilang ada apa tadi? Ada filter kira-kira. Filter kan batas ya kira-kira. Bisa diikuti apa tidak bisa diikuti itu batas. Tapi pertama dari nilai agama. Agama cukup kuat mempengaruhi kita untuk membatasi hal-hal yang memang itu agama bilang tidak bisa kira-kira. Biar antum kuliah di Amerika yang tiap hari minum hamar, dia menjadi ciri khasnya, tapi kan Anda tahu bahwa itu tidak boleh. Iya, betul. Nah, apapun alasan sih, ini karena dingin, ini harus minuman masuk siapa? Tidak alasan, karena ada agama kita adalah filter pertama soal agama tadi, pembatasan kita. Yang kedua saya kira kebangsaan kita. Aspek kebangsaan kalau kita kuat saya kira juga tidak akan terpengaruh. Apalagi yang ketiga, menurut Pak Dr. Jubair, kita di Maluku Utara luar biasa kearifan lokal yang membatasi kita untuk bisa bergerak bebas. Nah, ini yang menjadi pilar pembatasan kita sehingga kita tidak sekuler lah kira-kira gitu. Apalagi kita tahu persis di milenial sekarang ya hampir seluruhnya sekuler. Mohon maaf karena kehidupan cuma sekuler kita. Betul.
Orang tidak lagi menyapa, dia ada speednya. Nah, kabar baik. Orang sudah menghadap dengan HP dan saling berkomunikasi dengan HP, sehingga orang yang merasa dekat jauh dan jauh merasa dekat. Betul, faktanya itu tidak bisa diingkari. Iya. Seperti itu. Nah, kalau ini tidak kita batasi dengan tadi ada nilai agama, nilai kebangsaan dan kearifan lokal, saya kira kita habis. Ekstrim dan sekuler kita. Saya kira itu. Kalau terima kasih Woncor kawan-kawan. Kalau dari Pak Dr. Jubair sendiri, silakan. Ya, memang ini menarik karena kalau bahasanya mungkin milenial ini berarti kan Onco ini masuk dalam kategori yang sedang galau. Melihat fenomena yang ada yang ini bagi saya luar biasa. Anak-anak milenial punya kesadaran terhadap yang terjadi di sekitarnya itu. Karena itu saya pikir untuk agar bagaimana generasi milenial terutama di Maluku Utara ini yang sangat luar biasa. Bagi saya memang kita kembali kepada paling tidak kalau saya mulai dari rumah. Ya. Kalau saya mulai dari rumah, artinya sempat teman berkelakar itu dia bilang begini. Ini kelakar ini artinya tidak ada dia banyak kan tidak ada dasarnya. Cuman masuk begitu. Jadi bilang begini. Sekarang ini kan kita orang ini aneh. Iya. Kalau kita orang piana ayam hilang, anak piaraan tara pulang, kambing sapi tara dapat lihat, anak bisa dipukul gara-gara itu, iya, dan disuruh cari sampai dapat. Tapi kalau kemudian kita orang pulang ke rumah, kita orang belum dapatkan salah satu anak dan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau untuk pikir oh ya sudah paling sebentar dia akan pulang. Sebiar sudah. Iya, sebiar tahu jalan pulang. Kemudian tidak mungkin dia pergi kemana-mana. Ini kan sudah luar biasa. Jadi itu. Jadi menurut saya itu harus penguatan kembali ruh spirit kehidupan rumah tangga yang bukan hanya masing-masing dengan kesibukannya. Memang ini menjadi tantangan besar. Ya. Yang kedua lingkungan. Lingkungan ini menurut saya sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap masa depan generasi kita. Kalau lingkungan itu lingkungannya kondusif baik, saya yakin kita akan menghantar generasi milenial kita yang tadi itu memiliki kekuatan ilmu spiritual, ilmu pengetahuan yang luar biasa, dan kreativitas yang tinggi, inovasi yang tinggi. Tapi kalau kemudian lingkungan itu tidak ini, karena itulah menurut saya peran serta lingkungan semua stakeholder. Jadi kalau umpamanya dia itu sedang sekolah, tak boleh kita orang berpikir itu hanya tanggung jawab guru, tak boleh. Artinya tanggung jawab guru bagi yang saya pahami dia di dalam kelas. Tapi begitu kemudian dia keluar kelas, siapapun yang melihat tingkah laku anak-anak siswa ini tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya adat serta orang umpamanya, kita harus juga menegur. Terkadang kan ini tidak, kita orang tidak lagi menegur, itu akhirnya begitu terjadi sesuatu kita saling menyalahkan. Ini menurut saya peran serta lingkungan. Kemudian yang ketiga menurut saya pemerintah. Iya, pemerintah juga menurut saya melalui kebijakannya harus memberi proteksi. Walaupun tadi kata Pak Kanwil, nilai-nilai baru itu bukan berarti kita tutup mata terhadap datangnya nilai baru. Tapi proteksi dari pemerintah ini menurut saya penting agar kemudian anak-anak muda kita yang gejolak emosional dan kemudian kalau dibilang ini pengendalian nafsunya belum ini, itu harus diproteksi dengan regulasi-regulasi. Tetapi ada harus dilihat, harus komitmen menjalankan regulasi-regulasi itu. Nah di sini saya lihat kan pemerintah kita sudah hadir ini. Tinggal bagaimana komitmen kita bersama untuk menjalankan itu. Saya pikir itu yang saya lihat dari Onco ini. Jadi terima kasih Onco ya sudah. Kayaknya Onco nih balik lagi nih Pak Kiai bertiga. Kayaknya beliau menyimak di Lufa-Lufa karena melalui WA masuk. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan lagi yang berlanjut dari Onco, saya juga akan menyampaikan kembali bagi para pendengar yang ada di rumah yang ingin ikut gabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI untuk ikut tanya-tanya kepada ketiga narasumber yang hadir di 0921 31255521. Sekali lagi di 0921 31255521 atau di 0821 144 64708.
sambil berjalannya diskusi atau dialog kita selama 1 jam, saya tetap akan membuka penanya dari rumah yang bagi Anda yang ingin bertanya, maka ayo bergabung bersama kami di obrolan Jumat Mubarak. Mudah-mudahan di Jumat ini penuh berkah, dan ayo bergabung dan bertanya bersama kami. Dan ada ketiga narasumber yang luar biasa ini, jangan sia-siakan waktu Anda di rumah. Tetap bersama kami di 101,8 FM atau di aplikasi RRI Prego. Onco di Dufa-Dufa balik lagi nih. Saya ingin saat ini di masyarakat kita muncul fenomena dengan istilah Islam Nusantara. Bagaimana tanggapan narasumber tentang fenomena ini? Silakan Pak Kiai. Islam Nusantara. Prinsipnya Pak Kanwil yang lebih tahu tuh. Oh iya, siap. Tahu. Tapi intinya sebenarnya bahwa kalau saya melihat bahwa nilai-nilai Islam itu dengan nilai-nilai keindonesiaan itu pada prinsipnya tidak, dalam banyak aspek itu tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Kalau nilai-nilai keindonesiaan itu representasinya melalui falsafah Pancasila, maka 5 sila dari Pancasila itu adalah jiwanya itu kepada agama, dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, sampai sila yang kelima itu semua nilai-nilai itu ada di dalam agama Islam. Jadi tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Kemudian muncul ada istilah Islam Nusantara. Jadi sesungguhnya bukan mengubah ajaran Islam itu sesuai dengan apa-apa yang berlaku dalam kehidupan keindonesiaan kita. Misalnya salat takbiratul ihram Allahu Akbar ganti dengan Allah Maha Besar, bukan itu. Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin itu diganti dibaca dalam salat dengan teks bahasa Indonesia, bukan itu. Kalau itu salah, itu salah. Tapi bahwa nilai-nilai keindonesiaan seperti kegotong royongan, kebersamaan, itu coba lihat salah satu contoh Al-Qur'an mengajarkan tentang kebersamaan, persatuan, kesatuan itu kan salah satu rujukannya adalah takwa. Pak Kiai, kami terima telepon dari rumah dulu, dari luar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Saiful Amir. Saiful Amir, ya Saiful Amir di mana? Di Kayu Merah Belakang. Oke, Kayu Merah Belakang. Silakan Saiful Amir ingin bertanya kepada ketiga narasumber. Baik, apa namanya? Saya menyimak obrolan tadi. Pertama dari judul yang atau tema yang diangkat sangat bagus karena sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang, kebangkitan nasional, era para milenial. Saya ingin bertanya pada 3 pemateri atau narasumber, karena kan anak-anak muda sekarang itu sudah ada remaja masjid, prima demi dan lain-lain. Kami itu kesusahan mencari role model gitu. Jadi panutan organisasi apa yang harus kami ikuti kan di tengah harus globalisasi yang sangat kuat. Jadi para pemuda itu diharapkan mempunyai bagi suatu tuntunan. Misalnya saya harus ikut ustadz ini, bahkan ada yang saya nggak boleh dengar ustadz ini karena ustadz ini begini. Nah, jadi kira-kira pemateri bisa memberikan kami gambaran kira-kira yang bisa diikuti oleh para milenial sekarang tuh seperti apa gitu. Jadi jangan sampai di masyarakat terjadi pemelahan, karena kan misalnya suatu masjid ada orang tua yang anak mudanya nggak boleh ikut, ada yang anak muda yang ngotot orang tuanya nggak boleh. Nah itu kira-kira dari pemateri bisa menampilkan gambaran kecil tentang semangat anak muda, tapi tidak dibarengi dengan support dari para orang tua-tua yang ada di masjid, musola dan lain-lain sebagainya. Demikian Pak Ketua. Ya, terima kasih Ustadz Saiful Amir dari Kayu Merah. Kayaknya ini pertanyaan sangat luar biasa. Oke, mudah-mudahan menjadi pendengar setia obrolan Jumat Mubarak, dan kita tunggu langsung jawaban dari ketiga narasumber. Kayaknya ini
yang paling berperan penting untuk menjawab adalah Bapak Kiai Sarbinsyekh selaku Kepala Kantor Agama Wilayah Kementerian Agama. Silakan. Ya, baik Pak Amir tadi ya. Saya kira memang kita punya role model kan jelas Al-Qur'an. Ya. Yang kedua cuma hadis. Adapun kemudian pemikiran-pemikiran muncul para ulama, para ustadz, para kiai, saya kira itu sebuah hasanah dari masing-masing teks yang diterjemahkan. Tapi kita tidak usah harus fanatik, karena itu kita tidak ekstrim. Sekali lagi saya mengajak kita moderat. Kalau ada berbeda disampaikan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, kita terjemahkan menjadi sebuah keniscayaan. Ya. Karena role model kita Al-Quran, hadis itu role model kita, tidak ada yang lain. Nah, adalah kemudian di bawah turunannya ada pemikiran ulama, ya, ada kias atau apalah kira-kira, ada pemikiran para ulama. Jadi kalau ada perbedaan itu sebuah rahmat sesungguhnya. Nah, kalaupun ada sesuatu yang kita ingin rubah di lingkungan kita lalu kemudian berubahnya harus ada lawan tantangan, saya kira itu memang dinamika. Kita tidak bisa harus cepat-cepat saya kira, karena kita harus menghargai masa lalu kemudian masa datang kan gitu. Betul. Nah, kita transisi saat ini. Nah, saya semangat anak muda berjibaku di lingkungan masjid karena banyak keluhan ini, Ustaz. Nah, kadang-kala kan anak-anak masuk ke masjid kan orang tua juga marah nih, dianggap bersih apa kotor masjidnya, dianggap. Saya bilang, bagaimana masjid kotor itu mungkin lebih baik sedikit dibandingkan generasi tidak tahu masjid kan kira-kira gitu. Dan saya kira hampir seluruh kita sudah mampu merubah. Nah, anak sudah bisa masuk ke masjid, ngaji di masjid kira-kira. Ini perlahan-lahan, tapi saya kira pemikiran orang tua juga tidak salah sebagai sebuah ikhtiar, karena itu Baitullah rumah masjid saya kira harus bersih. Saya kira setuju kita. Nah, tapi pada saat tertentu misalnya dia kincir di karpetnya bisa diganti dibandingkan dia tidak tahu itu masjid dan dia masuk ke masjid pakai sandal, bayangkan kira-kira. Nah, ini yang harus ditransformasi sosialkan dia dengan perlahan. Ibu siapa tadi yang gimana dia keurakan mana tadi soal Islam Nusantara? Saya kira sudah luar biasa disampaikan oleh Pak Kiai Ruslimin tadi. Jadi Islam Nusantara itu penguatan terhadap tradisi kearifan lokal sesungguhnya. Jadi Islam ciri Indonesia lah, bukan mazhab baru sesungguhnya, bukan lagi sekte, bukan lagi mazhab. Jadi tidak usah terlalu pengaruh, karena kita di NU sesungguhnya itu kan konsep besar NU yang dibangun negara, bangsaan yang mewakili negaranya, kemudian keagama, lalu kemudian kearifan lokal menjadi kekuatan bersama di dalam membangun kehidupan sesungguhnya. Sepanjang kearifan lokal tidak bertentangan nilai syirik. Nah, contoh misalnya, kalau kita berkiblat murni ke Arab misalnya, orang khutbah kan harus bahasa Arab. Nah, kita kan bahasa Indonesia bisa, bahkan orang naik khutbah pakai bahasa Ternate boleh. Nah, itu disebut dengan kearifan lokal sesungguhnya. Tidak ada perintah dalam Al-Quran. Dan itu tidak ada di tempat lain kecuali di Indonesia. Orang Sumatera bisa pakai bahasa Sumatera dan tidak harus dengan Arab kan gitu. Itu yang kemudian kearifan itu dipelihara sesungguhnya. Jadi tidak usah galau kemudian Islam Nusantara, karena tidak akan pengaruh apa-apa dalam merubah fikih, pasti tidak ada. Nah, kita sudah 4 mazhab sudah final lah kira-kira di Indonesia. Kita ingin bingkai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, itu saya kira kita close. Teman-teman di Muhammadiyah juga kita kenal dengan Islam peradaban. Itu luar biasa, saya kira istilah-istilah itu mau jadi bagian sesungguhnya. Teman-teman yang lain juga sama saya kira. Ada kultur, tadi saya bilang Pak Ustaz sudah banyak menjelaskan, ada negara, ada agama, dan ada kearifan lokal. Nah, karena kalau agama datang, kearifan lokal sudah terlanjur ada, peradabannya sudah ada, menjadi ada istiadat dan menjadi kelakuan tiap hari. Di Ternate kalau tong lewat di orang tua pemuka tar meruku itu kan ente dianggap kurang ajar. Di mana perintah meruku itu di Al-Quran? Tidak ada. Kearifan, nah itu yang kemudian dipadukan menjadi sebuah sistem nilai. Saya kira itu. Saya tambah sedikit sebelum tutup. Jadi tadi itu sambung, ada 2 yang penting. Siapa Pak Ustaz Saiful ya? Ustaz Saiful pertama memang itu juga satu tantangan dan tanggung jawab bahwa ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh agama memang harus bisa jadi teladan untuk anak-anak muda ini. Kan memang kadang-kadang anak-anak muda ini mengalami krisis keteladanan. Dong mau ikut siapa? Dan kita mulailah, pertama teladan paling utama adalah orang tua, tapi tokoh-tokoh informal itu, para ustadz dan yang semacam memang harus berupaya untuk jadi pribadi teladan. Terakhir, tadi Ustadz Pak Kanwi bilang tuh, saya ingat satu ungkapan, ada anak-anak muda bisa tanya saya, Ustadz, apa hukumnya anak muda rambut gondrong masuk masjid? Saya bilang, lebih bagus gondrong masuk masjid daripada botak duduk di leger-leger di pinggir jalan. Gitu. Kan gitu ya Pak Kanwil. Saya kira gitu ya. Kalau dari Pak Kiai dong. Pak Dr. Jubair silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih untuk menyambung sedikit tadi dari Kiai Haji Rusli Amin dan Pak Kanwil. Saya pikir memang benar adanya yang memang kadang karena nggak memahami secara baik ya, kadang
Contoh ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Kamil, bicara Islam Nusantara, ada kadang pemikiran bahwa Islam Nusantara itu berbeda dengan kita melahirkan Islam yang baru. Padahal yang saya pahami adalah bukan Islamnya, keberislamannya atau keberagamaannya yang terkonektif dengan budaya atau kultur yang ada di tempat itu. Karena pada zaman Rasulullah sendiri, begitu Islam hadir kan budaya sudah ada. Tapi kemudian ada yang terus dilanjutkan, ada kemudian yang memang dinyatakan tidak bisa dilanjutkan, dan ada memang sesuatu yang baru dalam kehidupan Rasulullah dengan panduan wahyu itu yang tadi silahkan Pak Kamil itu sebagai role model kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ini kemudian lahir nilai-nilai baru di dalam kehidupan Rasulullah yang berinteraksi tetap dengan nilai-nilai yang sesungguhnya sudah ada di tengah-tengah masyarakat itu. Tinggal kemudian tadi di mana filternya, di mana yang kemudian tidak bisa dan kemudian bisa dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya menurut saya memang sekarang ini kan tren. Jadi kalau saya kembali bagaimana agar jangan kehilangan tokoh sosok, terutama mungkin panutan dalam konteks mungkin pemahaman keberagamaan. Saya pikir kita kembali kalau dalam konteks mungkin kajian-kajian hukum Islam, kajian-kajian syariah fikih, kan ada 3 kelompok. Ini yang harus memang dilihat. Pertama, dia memang kelompok mujtahid yang kita ketahui persis dia punya kemampuan. Iya, punya kemampuan untuk berijtihad langsung ke dalam Al-Quran. Itu pun nanti kan masih dikategorikan, Ustaz. Apakah dia masuk dalam kategori dia mujtahid mutlak yang sudah memiliki kategori yang luar biasa. Tapi yang kedua ya kan disebut juga ada kategori muttabi', yang dia tidak punya kemampuan paripurna tentang agama, maka kita harus mengikut dia. Inilah mungkin tadi yang disampaikan Kiai Haji Rusli Amin itu, bagaimana dia bisa tampil menjadi sosok bagi generasi muda. Yang ketiga memang kan tidak apa-apa, dibolehkan kita taklid, mengkolidkan kita dibolehkan sejauh memang kita tidak memiliki kemampuan untuk memahami agama itu. Nah, ini saya pikir yang harus dilihat oleh teman-teman, termasuk tadi Saiful Amir ini dari Kayu Merah. Persoalan perbedaan saya setuju. Persoalan perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi kemudian bagaimana perbedaan itu mencari yang lebih benar dari perbedaan itu. Ya, tadi kembali kepada istilah Pak Kamil itu, role modelnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian juga tradisi-tradisi yang sudah dilakukan. Nah, ini saya pikir yang harus dilihat agar kita jangan gamang dalam keberagamaan kita dan memaknai hadirnya Islam di Indonesia ini. Saya pikir seperti itu. Oke, Terima kasih Pak Kiai Dr. Jubair Situmorang. Tak terasa waktu kita sudah 1 jam berlalu. Mungkin saya akan memberikan closing statement kepada ketiga narasumber yang ada, sepatah 2 kata tentang terkait topik atau tema yang kita bahas. Kebangkitan nasional era Kebangkitan nasional era menggunuhkan peran milenial. Silakan kepada saya tutup dengan hadis Nabi. Ya, silakan. Ada satu peringatan Nabi yang tentang tantangan kita pada masa apapun. Nabi bilang begini, kan hadisnya populer. Yushiku an tatada'a alaikumul umamu min kulli ufuqin kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Qulna ya Rasulullah, amin qillatin bina yawma idin? Qala antum yawma idin katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahan. Qalu wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ini tantangan sepanjang zaman kita, dan ini di dalamnya membutuhkan persatuan, nilai-nilai moral, identitas diri. Nabi bilang hampir-hampir umat yang lain, umat ini harus kita terjemahkan dalam pengertian yang lebih luas ya, lebih komprehensif, akan menyerang kamu dari berbagai penjuru, seakan-akan orang-orang lapar menyerbu makanan yang ada pada satu tempat makanan. Sahabat tanya, Rasul, apa karena waktu itu kami sedikit? Nabi bilang, kamu banyak. Walakin gusaun ka gusa'is sayl. Itu terjadi krisis identitas. Kamu tuh bagaikan buih yang hanyut terbawa aliran air. Rasa gentar telah dicabut dari hati-hati kamu dan dari musuh-musuh kamu, dan dari hati kamu dihinggapi wahan. Apa itu wahan? Cinta dunia dan membenci kematian. Jadi orientasi keduniaan secara berlebihan,
dan lain-lain itu, dan ini yang tadi kita bicarakan. Jadi kesimpulan saya dia berujung pada peringatan Nabi dalam hadis. Ya, siap. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Bapak Kiai Haji Rusli Amin selaku tokoh agama nasional, dan selanjutnya saya berikan kepada Kiai Haji Sarbin Sehe untuk memberikan sepatah dua kata terkait tema kita, kebangkitan nasional era meneguhkan peran milenial. Ya, makasih Haikal. Saya mengajak kepada generasi milenial sekarang ini, mari kita syukuri perjuangan masa lampau, lalu kita kuatkan dengan 3 nilai. Pertama, pengetahuan terus kita gali, yang kedua spiritual harus kita kuat, dan yang ketiga kita tidak bisa berikan model lain kecuali model agama kita. Saya kira itu Pak Haikal. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak Dr. Kiai Jubair Sitomorang MAG selaku pembina Prima DMI Malut dan akademisi IAIN Ternate untuk memberikan closing statementnya. Ya baik, terima kasih. Saya mungkin sederhananya ya, majulah Anda, kalian anak-anak milenial dengan jati dirimu sebagai anak-anak milenial Indonesia. Saya pikir itu. Kalau dalam konteks Maluku Utara, majulah kalian sebagai generasi milenial di Maluku Utara dengan senantiasa mengingat bahwa nilai-nilai adat satu orang yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu harus tetap menyertai kehidupan kita sebagai generasi milenial di Maluku Utara. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pendengar yang ada di rumah, terima kasih. Sudah 1 jam obrolan kita berlalu, dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Kiai Haji Rusli Amin selaku tokoh agama nasional, dan yang kedua Kiai Haji Sarbin Sehe SAG MPDI selaku Kepala Kantor Wilayah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, dan yang terakhir Bapak Dr. Kiai Haji Jubair Sitomorang MAG selaku pembina Prima DMI Maluku Utara. Dan para pendengar yang ada di rumah, jika Anda ingin menonton atau menyimak kembali obrolan kami ini secara live terbuka di akun YouTube Prima DMI Malut, mudah-mudahan bermanfaat dan obrolan kita bisa memberi keberkahan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi generasi muda Provinsi Maluku Utara. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada para kiai bertiga, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Pak Kiai di momen-momen yang akan datang. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.